Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Anastasia Chelsea Rita dengan NIM 235211226 dari kelas MBS 4F. Nah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan UTS kewarganegaraan. Nah, pertanyaan pertama itu apa sih perbedaan warga negara dan penduduk serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia? Nah, warga negara sendiri itu merupakan orang yang secara sah diakui sebagai anggota suatu negara berdasarkan hukum, memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai bagian dari negara tersebut. Nah, contohnya itu warga negara Indonesia yang memiliki KTP dan paspor Indonesia. Sedangkan penduduk sendiri itu adalah orang yang tinggal atau menetap di suatu negara baik sementara maupun permanen. Penduduk bisa berupa warga negara maupun orang asing yang tinggal di Indonesia. Contohnya yaitu orang asing yang bekerja di Indonesia dengan izin tinggal secara tetap. Nah, yang selanjutnya itu adalah hak warga negara Indonesia. Hak hidup dan mempertahankan kehidupan. Kedua ada hak atas kebebasan beragama dan beribadah sesuai kepercayaan. Ketiga ada hak mendapatkan pendidikan dan mengembangkan diri. Keempat ada hak ikut serta dalam pemerintah seperti memilih dalam pemilu. Kelima ada hak atas perlindungan hukum dan keadilan sosial. Nah, selanjutnya ada kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama ada mematuhi hukum dan peraturan negara. Kedua ada membayar pajak sebagai kontribusi terhadap negara. Ketiga ada membela negara dan menjaga kedaulatan NKRI. Keempat ada menghormati hak asasi manusia dan sama warga negara. Kelima ada menjaga ketertiban dan persatuan bangsa. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu apa sih makna Bhinneka Tunggal Ika dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makna Bhinneka Tunggal Ika sendiri yaitu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, mencerminkan keberagaman suku, agama, budaya, adat istiadat di Indonesia. Menjadi landasan persatuan dan kesatuan bangsa untuk menciptakan keharmonisan. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu ada toleransi beragama. Nah, menghormati perbedaan keyakinan dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Kedua ada gotong royong, bekerja sama dalam kegiatan sosial tanpa membeda-bedakan latar belakang. Ketiga adalah menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu di tengah keberagaman bahasa daerah. Keempat ada menjaga kerukunan antar suku, tidak merendahkan budaya lain. Yang kelima ada mendukung produk lokal, menghargai hasil karya berbagai daerah sebagai bagian dari identitas nasional. Nah, pertanyaan ketiga yaitu secara singkat terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945, yaitu Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kedua, yaitu sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu membahas dasar negara termasuk usulan Pancasila oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Nah, yang ketiga yaitu sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, sidang tersebut itu membahas dan menyusun rancangan undang-undang dasar yang mencakup pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Keempat itu ada pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI menggantikan BPUPKI untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan. Nah, yang kelima ada Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu Indonesia menyatakan kemerdekaan setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, yang keenam adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu PPKI secara resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama Indonesia. Nah, pertanyaan keempat yaitu tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di era digital. Yang pertama adalah ancaman cyber dan keamanan data.
Serangan cyber dari hacker atau negara lain bisa membahayakan sistem pemerintahan dan ekonomi. Pencurian data pribadi dapat digunakan untuk kejahatan atau kepentingan politik asing. Kedua, ada penyebaran hoaks dan disinformasi. Berita palsu dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional. Masyarakat mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar di media sosial. Ketiga, ada ketergantungan pada teknologi asing. Infrastruktur digital Indonesia masih banyak bergantung pada perusahaan luar negeri. Data pengguna diolah oleh perusahaan asing yang berpotensi mengancam kedaulatan digital. Keempat, ada kejahatan digital dan pelanggan privasi. Kejahatan seperti pencurian identitas, peretasan akun, dan penyalahgunaan data semakin meningkat. Kurangnya literasi digital membuat banyak masyarakat tidak menyadari risiko keamanan online. Kelima, ada regulasi dan penegakan hukum. Pemerintah harus memperkuat undang-undang terkait kejahatan cyber dan perlindungan data. Kerjasama internasional diperlukan untuk menangani ancaman digital lintas negara. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan semoga bisa menjawab pertanyaan UTS kewarganegaraan. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jawaban yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan mohon dimaafkan. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.